nanti saya jawab setelah saya berikan penjelasan Baik. ini. Saya mau koreksi yang terhormat anggota DPR ini yang sering suka dan polisi sekaligus. Karena polisi itu sekarang paling busuk. Boleh dicatat kalau ada polisi di sini. Saya harap jangan suka obral janji praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Itu bullshit namanya itu. Asas ini hanya dipakai di pengadilan, tidak dipakai di luar. Baik oleh polisi maupun oleh advokat-advokat yang sebetulnya diragukan juga kejujurannya. Ya Pak, saya juga. Lalu saya mau kasih tahu kepada para advokat ini, kalau mereka pernah baca tulisannya Friedman, jangan lupa legal power follows political lines. Lihat saja contoh yang terakhir, MA, Mahkamah Agung, moralnya ambruk. Kasus AA, itu para hakim dan para ketua tidak pernah baca itu putusan dan berita acara. Padahal di situ ditulis Kapolri melakukan penyadapan dan itu bertentangan dengan KUHP. Sekarang itu bagaimana itu putusan itu? Berarti ini kan semua sudah rusak, bukan saja eksekutif. Apalagi wamen-wamen itu sudah disuruh pulang kandang semuanya. Pak Karim, kalau zaman Pak Harto, saya bilang ada dosen plat hitam, dosen plat kuning, dan dosen plat merah. Sekarang ini hanya ada satu saja, yaitu dosen prostitusi. Jadi saya ingin kasih tahu begini. Saya juga heran ada orang dari partai yang berkuasa yang mestinya tahu hukum bilang kalau saya korupsi gantung saya di Monas. Itu hukum kita tidak mengenal gantung. Yang dilakukan adalah penembakan intramural atau ekstramural. Jadi saya mau lihat kalau nanti KPK tahan yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan berani nggak untuk mengatakan mana tali gantung saya sekarang saja. Gitu. Jangan lupa saya mau kasih tahu kepada kawan-kawan, ada pepatah hoogmoed comfortable. Kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Lihat saja Pak Harto, lihat saja Bung Karno, lihat saja presiden-presiden kita yang sekarang ini mulai dari Pak Harto sampai sekarang. Semuanya jatuh dengan tidak meninggalkan sejarah yang baik. Busuk semuanya. Termasuk juga yang pernah minta saya duduk di Senayan. Sama saja semuanya. Saya mau ingin beritahu kepada kawan saya yang dulu saya pernah kritik cukup keras ini, saudara Bapak yang terhormat dari wakil DPR itu ya. Jangan lupa karena nila setitik rusak susu sebelanga. Dan susu itu adalah Partai Demokrat. Nah ini, kalau nanti pakarnya akan lihat tahun 2016, orang-orang yang bela mati-matian, yang pernah terlibat dalam kasus MK dan macam-macam, itu nanti akan muncul lagi. Pada saat itu saya bertanya apakah mereka itu masih punya urat malu apa tidak. Ya. Jadi saya ingin mengatakan, kalau saya dengar percakapan-percakapan di sini, saya mau kasih tahu kepada para mahasiswa. Sebaiknya Anda dengar saja, jangan bicara. Karena yang bicara ini sebagian besar sudah rusak. Cuma hanya Pak Karni undang saya, maka saya datang. Karena saya mau kasih tahu yang paling rusak sekarang ini juga polisi. Saya tadi baru bicara, polisi ini lebih rusak daripada zaman-zaman sebelumnya. Yang baik hanya ada 2 polisi saja. Polisi tidur sama Pak Hugeng. Kapolri yang sekarang ini harus segera diganti loh Pak. Nah itu ya. Jadi bagaimana kita mau bicara tentang korupsi dan segala macam itu sudah rahasia umum Mas. Iya toh? Pak Dahlan sendiri ngakui 70% itu BUMN korupsi. Saya kira pasti itu ada perusahaan-perusahaan BUMN enggak yang terlibat di Hambalang. Hambalang ini akan menjadi sejarah hitam. Sebaiknya sekarang ini saya setuju.
supaya jangan dikatakan tidak punya malu, tapi jangan ditambah awalan dan akhiran. Saya tidak berani ngomong itu. Ya, sebaiknya masalah ini diselesaikan secepat mungkin. Karena ada sebagian besar dari orang-orang di Medan Merdeka dan di Senayan itu yang dinamakan Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Terima kasih. Terima kasih Pak mahasiswa UI. Baik,